Pejamkan matamu perlahan. Lepaskan semua beban yang kau panggul sepanjang hari ini. Bayangkan dirimu sedang duduk di sebuah teras rumah tua di pinggiran padang pasir. Langit di atasmu begitu jernih, penuh dengan bintang-bintang yang berkedip tenang. Malam ini, kita akan memulai sebuah perjalanan panjang, perjalanan menuju hati seorang kekasih Allah. Jauh sebelum dunia menjadi sesibuk sekarang, di sebuah wilayah bernama Balkh yang kini kita kenal sebagai bagian dari Afghanistan, lahirlah seorang bayi lelaki bernama Muhammad Jalaluddin. Ia lahir di tengah keluarga yang sangat terpandang dan religius. Ayahnya adalah Bahauddin Walad, seorang ulama besar yang dikenal dengan julukan Sultanul Ulama atau Sultan para Ulama. Sejak masa kanak-kanaknya, Jalaluddin kecil sudah menunjukkan tanda-tanda yang berbeda dari anak-anak seusianya. Ia tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi oleh perdebatan teologi, pembacaan ayat-ayat suci, dan diskusi spiritual yang mendalam. Ayahnya tidak hanya menjadi orang tua baginya, tetapi juga guru pertama yang menanamkan benih cinta kepada Sang Pencipta. Kota Balkh saat itu adalah pusat peradaban dan kebudayaan Islam yang sangat maju. Di lorong-lorong kota itu, Jalaluddin muda sering melihat para musafir dan ulama datang dari berbagai penjuru dunia hanya untuk mendengarkan khutbah ayahnya. Pengaruh ayahnya sangat kuat, namun sang ayah menyadari bahwa putranya memiliki potensi yang jauh melampaui dirinya sendiri. Namun di balik ketenangan kota Balkh dan kemuliaan keluarga mereka, sebuah awan gelap sedang bergerak dari arah timur. Bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan mulai melakukan ekspansi yang menghancurkan kota-kota di sepanjang jalan mereka. Kabar tentang kekejaman pasukan Mongol ini sampai ke telinga Bahauddin Walad. Selain ancaman perang, terjadi pula ketegangan politik antara Bahauddin Walad dengan penguasa setempat, Sultan Muhammad Khwarazmshah. Sultan merasa terancam oleh popularitas Bahauddin yang sangat dicintai rakyat. Menyadari bahwa situasi di Balkh tidak lagi aman bagi keluarga dan pengikutnya, Bahauddin Walad memutuskan untuk meninggalkan tanah airnya. Perpisahan itu terjadi sekitar tahun 1218. Jalaluddin yang saat itu masih berusia belia harus meninggalkan rumahnya, perpustakaan ayahnya, dan kenyamanan hidup di Balkh untuk menjadi seorang pengembara. Mereka berangkat bersama rombongan kecil menuju barat tanpa mengetahui secara pasti di mana perjalanan mereka akan berakhir. Perjalanan ini menjadi titik awal bagi Rumi dalam memahami arti perpisahan dan kerinduan. Meninggalkan tanah air di usia muda menjadi metafora pertama dalam hidupnya, bahwa jiwa manusia di dunia ini adalah seorang pengembara yang sedang menempuh jalan pulang menuju tempat asalnya yang abadi. Rombongan kecil Bahauddin Walad bergerak meninggalkan gerbang kota Balkh saat debu-debu mulai berterbangan. Di antara deretan unta dan kuda, Jalaluddin kecil duduk terombang-ambing, menatap kota kelahirannya yang perlahan menghilang di balik cakrawala. Itulah terakhir kalinya ia melihat Balkh, sebelum kota itu akhirnya luluh lantak oleh serangan Mongol. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka melintasi padang pasir yang luas, mendaki bukit-bukit gersang, dan beristirahat di karavanserai tua yang sepi. Bagi Jalaluddin, setiap langkah kaki unta adalah pelajaran tentang ketidakkekalan. Rumah, kenyamanan, dan gelar-gelar tinggi yang mereka tinggalkan di Balkh kini tidak lagi berarti. Di padang pasir yang luas, mereka hanyalah butiran debu di bawah kemah Tuhan yang maha luas. Suatu hari, kafilah mereka tiba di kota Nishapur. Di kota ini terjadilah sebuah pertemuan yang akan dicatat oleh sejarah spiritual dunia.
Bahaudin Walad membawa putranya untuk menemui seorang penyair sufi besar yang sudah sangat sepuh, Fariduddin Attar. Attar, sang penulis kitab Musawarah Burung, menatap Jalaluddin muda dengan tatapan yang tajam namun penuh kasih. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Saat melihat Jalaluddin berjalan di belakang ayahnya, Attar berujar kepada orang-orang di sekitarnya, "Lihatlah, sebuah samudra sedang berjalan di belakang sebuah danau." Kemudian, Attar memanggil Jalaluddin dan memberikan sebuah hadiah yang sangat berharga, sebuah salinan kitab karyanya yang berjudul Asrarnama atau Kitab Rahasia. Ia berpesan kepada Bahaudin agar menjaga anak ini baik-baik, karena kelak anak ini akan menyulut api cinta ilahi di hati manusia di seluruh penjuru bumi. Hadiah dan ucapan Attar itu meresap ke dalam jiwa Jalaluddin. Kitab itu ia dekap erat sepanjang perjalanan berikutnya. Dari Attar, Jalaluddin mulai mengenal bahwa di balik syariat yang kaku, terdapat samudra makna yang luas dan rahasia-rahasia cinta yang hanya bisa dipahami oleh hati yang hancur. Kafilah terus bergerak menuju Baghdad, lalu menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di setiap kota yang mereka singgahi, Jalaluddin melihat penderitaan para pengungsi perang dan mendengar kisah-kisah tentang kehancuran dunia. Namun di tengah semua kekacauan itu, ia tetap tenang dalam bimbingan ayahnya dan hikmah dari kitab-kitab yang ia baca. Perjalanan ini akhirnya membawa mereka menuju wilayah Anatolia atau Tanah Rum, sebuah wilayah yang relatif lebih aman dari jangkauan tentara Mongol saat itu. Disinilah langkah kaki mereka mulai melambat, mencari tanah yang subur untuk menanam kembali benih-benih ilmu yang mereka bawa dari timur. Setelah menempuh ribuan mil melintasi negeri-negeri yang terbakar perang, kafilah Bahaudin Walad akhirnya memasuki wilayah Anatolia yang saat itu dikenal sebagai Tanah Rum. Wilayah ini berada di bawah perlindungan Kesultanan Seljuk, sebuah negeri yang makmur, stabil, dan menjadi oase bagi para ilmuwan serta sufi yang melarikan diri dari serangan Mongol. Setelah sempat berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain seperti Laranda, kabar tentang kedatangan Sultan para ulama sampai ke telinga Sultan Alauddin Kaikubad di Konya. Sang Sultan yang sangat mencintai ilmu pengetahuan mengundang keluarga Bahaudin untuk menetap di ibu kota kesultanan. Konya menyambut mereka dengan kemegahan yang bersahaja. Di kota inilah Jalaluddin tumbuh dari seorang remaja menjadi seorang pemuda yang matang. Ia menyaksikan ayahnya dihormati sebagai penasihat spiritual tertinggi kerajaan. Di bawah bayang-bayang ayahnya, Jalaluddin mempelajari hukum Islam, teologi, dan filsafat dengan ketekunan yang luar biasa. Namun, pada tahun 1231, sebuah duka menyelimuti Konya. Bahaudin Walad wafat. Jalaluddin yang saat itu baru berusia sekitar 24 tahun harus kehilangan guru, pelindung, dan ayah yang selama ini menjadi pusat dunianya. Namun kesedihan itu tidak dibiarkan berlarut. Murid-murid ayahnya segera beralih kepadanya, meminta Jalaluddin untuk menggantikan posisi ayahnya di mimbar khutbah. Jalaluddin kemudian memutuskan untuk memperdalam ilmunya ke Aleppo dan Damaskus, pusat-pusat intelektual Islam pada masa itu. Selama beberapa tahun, ia tenggelam dalam lautan kitab. Ia menguasai bahasa Arab, Persia, dan Yunani. Ia menjadi seorang ahli hukum atau faqih yang sangat ditaati, seorang mufti yang fatwanya didengar oleh seluruh rakyat. Sekembalinya ke Konya, Jalaluddin benar-benar menjadi bintang di langit ilmu pengetahuan. Ia mengenakan jubah kebesaran ulama, dikelilingi oleh para pengawal dan ratusan murid yang mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia sangat disiplin dalam ibadah, teguh dalam syariat, dan dipandang sebagai benteng agama yang tak tergoyahkan. Setiap hari, ia berjalan dari rumahnya menuju madrasah dengan penuh wibawa.
Orang-orang di pasar akan berdiri dan membungkuk hormat saat ia lewat. Jalaluddin telah mencapai puncak kesuksesan seorang ulama. Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, ia merasa bahwa tumpukan kitab dan penghormatan manusia hanyalah debu yang menutupi sebuah rahasia besar yang belum ia temukan. Ia adalah seorang guru yang cerdas, namun jiwanya masih berupa kayu kering yang menunggu percikan api. Ia belum mengetahui bahwa tak lama lagi seorang pengembara berpakaian compang-camping akan datang untuk membakar seluruh dunianya dan mengubahnya menjadi cinta yang abadi. Konya di sebuah pagi yang cerah pada tahun 1244. Kota itu berdenyut seperti biasa. Para pedagang menggelar dagangannya di pasar. Debu jalanan beterbangan di bawah kaki kuda. Dan di tengah keramaian itu, Jalaluddin Rumi melintas dengan segala keagungannya. Ia menunggangi seekor keledai putih yang gagah, dikelilingi oleh murid-murid setianya yang berjalan kaki di kanan dan kirinya. Sorban besarnya adalah simbol ilmu, dan jubahnya adalah simbol otoritas. Namun, di sebuah sudut pasar, di depan sebuah penginapan para saudagar, duduklah seorang lelaki tua dengan pakaian yang lusuh dan berdebu. Wajahnya gelap terbakar matahari, matanya tajam seperti elang, dan penampilannya sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia adalah seorang cendekiawan. Nama penelana itu adalah Syamsuddin Al-Tabrizi. Ia telah berkelana dari satu negeri ke negeri lain, berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan seseorang yang mampu menanggung beban rahasia spiritual yang ia bawa. Saat rombongan Rumi lewat, Syams bangkit dari duduknya. Ia melangkah maju, membelah kerumunan murid, dan dengan berani memegang kendali keledai Rumi. Suasana seketika hening. Para murid terperangah melihat seorang asing berani menghentikan sang guru besar. Rumi menatap mata pengelana itu, dan di saat itulah dunia seolah berhenti berputar. Syams mengajukan sebuah pertanyaan yang tampak sederhana namun mengguncangkan dasar-dasar pemikiran Rumi. Ia bertanya, "Wahai guru yang mulia, siapakah yang lebih agung, Muhammad sang Rasulullah atau Abu Yazid Al-Bustami sang Sufi?" Rumi terkejut. Dengan tegas ia menjawab, "Tentu saja Muhammad adalah yang paling agung. Abu Yazid hanya seorang pengikut, sementara Muhammad adalah pemimpin para nabi." Namun Syams kembali bertanya, "Jika demikian, mengapa Muhammad bersabda, 'Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak mengenalmu sebagaimana mestinya Engkau dikenal'? Sementara Abu Yazid berani berteriak, 'Maha suci aku, betapa agung kedudukanku,' karena ia merasa telah penuh dengan Tuhan." Mendengar itu, Rumi seakan tersambar petir. Ia menyadari bahwa pertanyaan Syams bukanlah tentang perbandingan dua manusia, melainkan tentang kapasitas hati manusia dalam menampung cinta ilahi. Rumi menyadari bahwa pengetahuannya selama ini hanyalah di permukaan kulit, sementara lelaki di hadapannya ini telah menyelam hingga ke dasar samudra. Rumi turun dari keledainya. Ia melepaskan segala jubah bekambangannya dan bersimpuh di kaki Syams. Saat itu juga, Rumi sang pengajar resmi berubah menjadi Rumi sang pencari. Ada versi lain yang diceritakan dalam sejarah, di mana Syams mendatangi Rumi yang sedang duduk di pinggir kolam bersama tumpukan kitab-kitab langkanya. Syams mengambil kitab-kitab itu dan melemparkannya ke dalam air. Rumi berteriak sedih, "Apa yang kau lakukan? Itu adalah kitab berharga yang tak ada duanya." Saat itu juga, Rumi sang pengajar resmi berubah menjadi Rumi sang pencari. Ada versi lain yang diceritakan dalam sejarah, di mana Syams mendatangi Rumi yang sedang duduk di pinggir kolam bersama tumpukan kitab-kitab langkanya. Syams mengambil kitab-kitab itu dan melemparkannya ke dalam air. Rumi berteriak sedih, "Apa yang kau lakukan? Itu adalah kitab berharga yang tak ada duanya." Syams kemudian mengambil kembali kitab-kitab itu dari air, dan secara ajaib,
kitab-kitab itu tetap kering seolah tidak tersentuh air sedikit pun. Rumi tertegun dan bertanya, "Rahasia apa ini?" Syams menjawab dengan tenang, "Ini adalah tentang rasa dan kerinduan, sesuatu yang tidak akan pernah kau temukan dalam lembaran-lembaran kertas." Apapun versi pertemuannya, hasilnya tetap sama. Rumi membawa Syams ke rumahnya. Mereka menutup diri dari dunia luar selama berbulan-bulan dalam sebuah masa yang disebut halwat. Bayangkan, seorang ulama besar yang biasanya memberikan fatwa dan ceramah, kini duduk bersimpuh di hadapan seorang darwish pengelana. Di dalam ruangan kecil itu, tidak ada lagi perdebatan hukum. Yang ada hanyalah dialog antara jiwa yang rindu dan jiwa yang telah sampai. Rumi mulai menyadari bahwa Tuhan tidak hanya ditemukan dalam logika teks, melainkan juga dalam getaran cinta yang membakar ego manusia. Keluarga dan murid-murid Rumi mulai gelisah. Mereka tidak lagi mendengar suara sang guru di madrasah. Mereka tidak lagi melihat Rumi di mimbar masjid. Rumi telah hilang di dalam kehadiran Syams. Matahari dari Tabriz itu telah menyulit api pada kayu kering dalam diri Rumi. Dan sejak saat itu, Jalaluddin Rumi tidak akan pernah lagi menjadi orang yang sama. Transformasi agung telah dimulai, dan dunia akan segera mendengarkan nyanyian cinta yang paling indah yang pernah lahir dari lisan manusia. Di dalam rumah yang tertutup rapat, Jalaluddin Rumi dan Syams Tabrizi tenggelam dalam lautan percakapan spiritual yang tak berujung. Namun, di luar sana, di lorong-lorong kota Konya, suasana mulai memanas. Kegelisahan berubah menjadi api kecemburuan. Para murid yang biasanya mengelilingi Rumi merasa diabaikan. Masyarakat yang biasanya meminta fatwa merasa kehilangan pemimpin mereka. Mereka melihat guru besar mereka yang agung kini seolah tersihir oleh seorang pengelana asing yang berpakaian compang-camping. Bisik-bisik kebencian mulai merayap di sudut-sudut madrasah. "Siapakah Syams ini?" tanya mereka dengan nada getir. "Mengapa ia menjauhkan guru kita dari kitab-kitab suci dan mimbar kehormatannya?" Kebencian itu tumbuh menjadi tembok yang memisahkan Rumi dari dunianya yang lama. Syams dengan ketajaman batinnya menyadari bahwa kehadirannya mulai membahayakan nyawa dan ketenangan Rumi. Ia tahu bahwa tujuannya datang ke Konya adalah untuk menyalakan api. Dan kini api itu sudah berkobar. Suatu malam di tahun 1245, tanpa pamit dan tanpa jejak, Syams Tabrizi menghilang. Ia pergi meninggalkan Konya sepi sebagaimana ia datang. Saat Rumi menyadari bahwa mataharinya telah terbenam, duka yang luar biasa menghantam jiwanya. Bayangkan sang ulama besar itu berlari ke jalanan, mencari di setiap sudut pasar, bertanya kepada setiap musafir, namun tidak ada yang tahu kemana Syams pergi. Rumi yang biasanya tenang dan berwibawa kini tampak seperti orang yang kehilangan arah. Ia mengurung diri, namun bukan lagi untuk berdiskusi, melainkan untuk meratap. Dalam kesunyian kamarnya, Rumi menyadari sebuah kebenaran pahit, bahwa cinta sejati seringkali datang bersama rasa sakit perpisahan. Namun, alih-alih hancur dalam keputusasaan, luka di hatinya justru menjadi pintu masuk bagi cahaya yang lebih terang. Rintihan jiwanya mulai berubah menjadi bait-bait puisi yang menggetarkan langit. Melihat penderitaan sang guru, putra Rumi yang bernama Sultan Walad akhirnya berhasil melacak keberadaan Syams di Damaskus. Dengan penuh permohonan, Sultan Walad membujuk Syams untuk kembali ke Konya demi menyelamatkan nyawa ayahnya yang kian merana. Syams akhirnya luruh dan kembali. Pertemuan kembali itu digambarkan seperti dua samudra yang bertemu kembali dalam pelukan yang dahsyat. Kegembiraan kembali menyinari rumah Rumi. Namun, kedamaian itu hanya sesaat. Kebencian para murid belum padam, bahkan kini semakin membara. Mereka merasa posisi mereka semakin terancam.
Hingga suatu malam yang kelam, saat Rumi dan Syams sedang berbincang, terdengar ketukan di pintu. Syams bangkit dan keluar untuk menemui seseorang. Sejak saat itu, Syamsuddin Al-Tabrizi tidak pernah kembali lagi. Ia lenyap selamanya. Beberapa riwayat menyebut ia dibunuh oleh mereka yang cemburu, sementara riwayat lain mengatakan ia menghilang secara gaib ke alam cahaya. Kehilangan kali ini benar-benar menghancurkan Rumi secara fisik dan mental. Ia tidak bisa menerima bahwa Syams telah tiada. Ia pergi ke Damaskus 2 kali untuk mencari kekasih spiritualnya itu. Ia mencari di bawah setiap jembatan, di dalam setiap masjid, namun hasilnya nihil. Di tengah pencarian yang melelahkan itu, di bawah langit Damaskus yang luas, Rumi mendapatkan sebuah pencerahan yang menjadi puncak perjalanan spiritualnya. Ia menyadari bahwa selama ia mencari Syams di luar dirinya, ia hanya akan menemukan kehampaan. Ia mulai berbisik pada dirinya sendiri. Mengapa aku mencari? Aku adalah dia. Jiwanya berada di dalam jiwaku. Aku mencari diriku sendiri. Syams bukan lagi seorang manusia yang berdiri di hadapannya, melainkan cahaya Tuhan yang kini telah menyatu dalam detak jantungnya sendiri. Rumi berhenti mencari secara fisik dan mulai menyelami kedalaman hatinya. Dari luka yang menganga inilah, tarian berputar atau sama mulai lahir. Di tengah pasar pandai besi di Konya, saat mendengar dentuman palu yang memukul logam, Rumi mendengar zikir kepada Allah. Ia mulai berputar, mengangkat tangannya ke langit, membiarkan jubahnya mengembang seperti bunga mawar yang mekar. Ia tidak lagi menari karena senang, ia menari karena kerinduan yang telah melampaui batas kemanusiaan. Dunia melihat seorang ulama yang gila, namun para malaikat melihat seorang kekasih yang sedang pulang. Syams telah pergi, namun ia meninggalkan Rumi yang telah terbakar habis egonya, menyisakan hanya abu cinta ilahi. Perpisahan ini adalah syarat mutlak bagi lahirnya sang penyair terbesar sepanjang masa. Di balik air mata yang mengalir di pipi Rumi, dunia sedang menunggu lahirnya Kitab Masnawi, sebuah mahakarya yang akan menuntun jutaan jiwa menuju kedamaian abadi. Setelah badai kehilangan Syams berlalu, Jalaluddin Rumi tidak lagi kembali menjadi ulama yang kaku. Ia telah menjadi samudra cinta yang meluap-luap. Namun, samudra itu membutuhkan muara agar airnya bisa menghidupi ladang-ladang jiwa manusia yang kering. Di masa inilah muncul seorang murid setia bernama Husamuddin Celebi. Suatu hari, saat mereka sedang berjalan di Taman Mawar Konya, Husamuddin berkata, "Wahai guru, engkau telah menuliskan banyak puisi cinta dalam Diwani Syams. Namun sudikah engkau menuliskan sebuah kitab yang berisi bimbingan bagi para pencari Tuhan agar mereka tidak tersesat di jalan ini?" Rumi tersenyum, lalu dari balik lipatan sorbannya, ia mengeluarkan selembar kertas kecil. Di kertas itu, ia telah menuliskan 18 bait pertama yang kelak akan menjadi pembuka kitab paling berpengaruh dalam sejarah tasawuf, Masnawi. Rumi berkata, "Dengarkanlah nyanyian seruling bambu ini, bagaimana ia bercerita tentang kepedihan perpisahan. Bait-bait itu tidak lahir dari pemikiran logis, melainkan meluncur seperti mata air dari puncak gunung yang suci." Filosofi seruling bambu atau Ney menjadi inti dari ajaran Rumi. Bayangkan sebatang bambu yang dicabut paksa dari rumpunnya yang hijau. Ia dipotong, dilubangi dadanya dengan besi panas, dan dibiarkan kering. Saat ditiup, ia mengeluarkan rintihan yang menyayat hati. Rumi mengajarkan bahwa manusia adalah seruling itu. Jiwa kita berasal dari rumpun ilahi, namun kita kini terpisah dan terasing di dunia yang fana ini. Rintihan, kegelisahan, dan rasa sepi yang sering kita rasakan di malam hari, menurut Rumi, bukanlah sebuah penyakit. Itu adalah bukti bahwa jiwa kita merindukan asalnya.
Setiap orang yang terpisah dari sumbernya, kata Rumi, akan selalu mencari waktu untuk kembali bersatu. Lewat seruling bambu, Rumi mengajak kita untuk memandang rasa sakit bukan sebagai penderitaan, melainkan sebagai lagu kerinduan yang membawa kita pulang kepada Allah. Proses penulisan kitab Masnawi adalah salah satu momen paling unik dalam sejarah literatur. Selama bertahun-tahun, Rumi mendiktekan bait-bait puisi itu kapan saja dan di mana saja. Terkadang saat ia sedang berjalan di pasar, saat ia sedang menari berputar, atau bahkan saat ia sedang berendam di pemandian air panas. Husamuddin selalu setia berada di sampingnya, memegang pena dan kertas, mencatat setiap kata yang meluncur deras dari bibir sang guru. Terkadang, Rumi berbicara sepanjang malam hingga fajar menyingsing, dan Husamuddin tetap terjaga, menuliskan setiap hikmah dengan penuh taksim. Kitab ini tidak hanya berisi teori, tapi penuh dengan dongeng, metafora, dan kisah-kisah lucu yang mengandung makna spiritual yang dalam. Rumi ingin kebenaran Tuhan bisa dinikmati oleh semua orang, dari sultan di istana hingga pedagang di pasar, dari orang alim hingga mereka yang merasa penuh dosa. Dalam Masnawi, Rumi mengajarkan bahwa agama tanpa cinta adalah sayap yang patah. Ia sering berkata, cinta adalah astrolab atau alat penunjuk jalan menuju rahasia Tuhan. Lewat bait-baitnya, ia meruntuhkan dinding-dinding kesombongan intelektual. Ia mengingatkan bahwa Tuhan tidak bisa dipenjarakan dalam kata-kata atau definisi. Tuhan hanya bisa ditemui melalui penghancuran ego dan penyerahan diri yang total. Setiap bait Masnawi dirancang untuk menjadi penawar bagi hati yang gundah. Saat kita mendengarkannya sebelum tidur, seolah-olah Rumi sedang membelai jiwa kita, membisikkan bahwa setiap luka yang kita miliki adalah tempat di mana cahaya Tuhan masuk ke dalam diri kita. Ia mengajak kita untuk tidak takut pada kehancuran, karena hanya dari puing-puing bangunan lama, istana yang baru bisa didirikan. Kini, ribuan tahun kemudian, nyanyian seruling bambu itu masih menggema. Masnawi telah menjadi Al-Quran dalam bahasa Persia, sebuah peta jalan bagi siapa saja yang merasa tersesat dalam gelapnya dunia. Rumi tidak pernah menganggap kitab ini sebagai karyanya. Ia merasa dirinya hanyalah seruling kosong yang ditiup oleh nafas Tuhan. Malam ini, biarkan rintihan seruling Rumi membawa pergi kegelisahanmu. Ingatlah bahwa kerinduan yang kau rasakan adalah panggilan balik dari Sang Kekasih. Seperti bambu yang telah dilubangi, biarkan hatimu menjadi hampa dari urusan duniawi, agar irama ilahi bisa mengalir melaluimu, mengubah hidupmu menjadi sebuah tarian syukur yang tak kunjung usai. Di kota Konya, sebuah pemandangan aneh mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Sang ulama besar, Jalaluddin Rumi, sering terlihat berputar-putar di tengah pasar atau di halaman madrasahnya. Namun, ini bukan sekadar putaran tanpa makna. Gerakan ini lahir secara spontan dari sebuah momen pencerahan di pasar Pandai Besi. Saat itu, Rumi mendengar irama palu yang memukul logam. Tak-tuk, tak-tuk. Di telinga Rumi, suara itu berubah menjadi lantunan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Rumi terhanyut, jiwanya meluap. Ia mulai mengangkat kedua tangannya dan berputar. Baginya, seluruh alam semesta ini sedang menari. Bumi berputar pada porosnya, bulan mengelilingi bumi, elektron menari di sekitar inti atom, dan para malaikat bertawaf mengelilingi arsy Allah. Rumi menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang diam. Segalanya sedang bergerak dalam tarian cinta menuju Sang Pencipta. Inilah awal mula lahirnya tarian sama, sebuah meditasi dalam gerak yang kini kita kenal sebagai tarian sufi. Mari kita perhatikan setiap gerak dari tarian ini, karena setiap inci gerakannya
adalah simbol penyerahan diri. Para penari mengenakan topi tinggi berbahan bulu domba yang disebut sikke, yang melambangkan batu nisan bagi ego manusia. Mereka mengenakan jubah hitam yang melambangkan alam kubur atau kegelapan dunia, dan di bawahnya terdapat jubah putih bersih yang melambangkan kain kafan atau kesucian jiwa. Saat tarian dimulai, mereka melepaskan jubah hitamnya. Ini adalah simbol bahwa Sang Pencari Tuhan sedang melepaskan keterikatan duniawi dan lahir kembali ke alam cahaya. Saat mereka mulai berputar, tangan kanan mereka terbuka menengadah ke langit, seolah-olah menjadi cawan yang siap menerima rahmat dan karunia dari Allah. Sementara itu, tangan kiri mereka terbuka menghadap ke bawah, ke arah bumi. Rumi mengajarkan, kami menerima dari Tuhan di tangan kanan, dan kami menyalurkannya kepada sesama makhluk dengan tangan kiri. Kami tidak menyimpan apapun untuk diri kami sendiri. Dalam tarian ini, kaki kiri tetap kokoh berpijak di bumi sebagai poros, sementara kaki kanan melangkah berputar. Rumi menjelaskan bahwa satu kaki kita harus terpaku kuat pada syariat dan iman, sementara kaki lainnya berkelana melampaui 7 petala langit untuk mengenal rahasia-rahasia ilahi. Penari tidak melihat ke kiri atau ke kanan, mata mereka terpejam atau meredup, fokus hanya pada satu titik di dalam hati, di mana Sang Kekasih bersemayam. Tarian sama bukanlah tarian untuk pertunjukan atau kesenangan duniawi. Ini adalah sebuah perjalanan naik ke langit spiritual, sebuah proses pemurnian diri di mana sang penari membiarkan egonya hancur dalam putaran cinta. Rumi berkata bahwa ketika seseorang menari dalam kasih Tuhan, ia akan melihat dunia ini menghilang dan yang tersisa hanyalah Dia. Tuhan adalah matahari, kata Rumi, dan kita semua adalah partikel-partikel debu yang menari di dalam cahayanya. Rumi sering menari hingga berjam-jam, terkadang hingga fajar menyingsing. Baginya, tarian adalah cara tercepat untuk meruntuhkan dinding-dinding logika yang seringkali memenjarakan hati. Di saat akal manusia sudah tidak lagi mampu memuji kebesaran Allah dengan kata-kata, maka tubuhlah yang berbicara. Setiap putaran adalah sebuah doa, setiap hembusan nafas adalah zikir, dan setiap keringat yang menetes adalah penebus dosa. Ia ingin kita memahami bahwa hidup ini sendiri adalah sebuah tarian. Terkadang hidup membawa kita berputar dalam kesedihan, terkadang dalam kebahagiaan. Namun jika kita menjadikan Tuhan sebagai poros pusatnya, kita tidak akan pernah jatuh atau kehilangan arah. Goncangan dunia tidak akan mampu mengusik seseorang yang hatinya sudah terpaku pada Sang Kekasih. Rumi mengajak kita semua untuk ikut menari dalam irama takdirnya dengan penuh keridoan. Malam ini, saat kau berbaring diam, bayangkanlah dirimu adalah bagian dari tarian semesta yang agung ini. Rasakan detak jantungmu sebagai zikir yang tak pernah putus. Seperti penari sufi yang melepaskan jubah hitamnya, lepaskanlah segala beban pikiranmu hari ini. Biarkan jiwamu berputar dalam ketenangan, pasrah pada kehendak Dia yang menggerakkan bintang-bintang. Ingatlah pesan Rumi, biarkan keindahan dari apa yang kau cintai menjadi apa yang kau kerjakan. Tidurlah dalam tarian zikir hati yang sunyi. Biarkan jiwamu mengembang, menengadah menerima cahayanya, dan bersiaplah untuk terbangun dengan hati yang lebih penuh cinta esok hari. Setelah kita menyelami tarian zikir semesta, kini mari kita duduk tenang di bawah pohon hikmah Jalaluddin Rumi. Di dalam Mahakarya Masnawi, Rumi seringkali menggunakan dongeng dan perumpamaan untuk menjelaskan rahasia-rahasia Tuhan yang sulit dijangkau oleh logika biasa. Salah satu kisahnya yang paling terkenal, yang telah melintasi batas zaman dan budaya, adalah kisah tentang gajah di kegelapan.
Bayangkan sebuah rombongan pedagang dari India datang ke sebuah kota di Persia membawa seekor gajah yang besar. Rakyat di kota itu belum pernah melihat gajah seumur hidup mereka. Gajah itu kemudian ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap, di mana tak ada seberkas cahaya pun yang masuk. Orang-orang di kota itu sangat penasaran. Satu persatu, mereka masuk ke dalam ruangan gelap tersebut untuk mencari tahu seperti apa rupa makhluk yang disebut gajah itu. Karena ruangan itu gelap gulita, mereka hanya bisa menggunakan indera peraba mereka. Orang pertama masuk, tangannya memegang belalai gajah. Ia pun keluar dan berkata dengan yakin, "Gajah itu seperti sebuah pipa air yang besar dan lentur." Orang kedua masuk dan tangannya menyentuh telinga gajah yang lebar. Ia membantah orang pertama dan berkata, "Bukan, gajah itu tidak seperti pipa. Gajah itu lebar dan tipis, persis seperti sebuah kipas raksasa." Orang ketiga masuk, ia meraba salah satu kaki gajah yang kokoh. Ia tertawa mendengar pendapat teman-temannya dan berkata, "Kalian semua salah. Gajah itu tegak dan kuat. Ia seperti sebuah tiang bangunan." Orang keempat masuk dan memegang punggung gajah. Ia berkata, "Gajah itu seperti sebuah singgasana yang sangat besar." Masing-masing dari mereka hanya menyentuh satu bagian, namun mereka merasa telah memahami seluruh wujud gajah tersebut. Mereka mulai bertengkar, saling menyalahkan, dan merasa pendapat merekalah yang paling benar. Rumi kemudian memberikan pencerahan yang sangat dalam dari kisah sederhana ini. Ia berkata, masing-masing dari mereka benar dalam apa yang mereka raba, namun mereka salah karena menganggap bagian itu sebagai keseluruhan. Seandainya saja salah satu dari mereka membawa sebatang lilin ke dalam ruangan gelap itu, niscaya perdebatan mereka akan berakhir. Cahaya lilin itu akan menunjukkan bahwa belalai, telinga, kaki, dan punggung adalah bagian-bagian dari satu kesatuan makhluk yang sama yang bernama gajah. Inilah gambaran kita sebagai manusia di hadapan kebesaran Allah. Kita seringkali melihat kebenaran hanya dari satu sudut pandang yang sempit. Ada yang melihat Tuhan hanya dari sisi keadilannya, ada yang melihat hanya dari sisi rahmatnya, dan ada yang terjebak pada simbol-simbol luar saja. Kita sering bertengkar tentang nama, tentang cara, dan tentang definisi, tanpa menyadari bahwa kita semua sedang membicarakan Tuhan yang satu. Prasangka dan ego kita adalah kegelapan, sementara kerendahan hati dan cinta adalah cahaya lilinnya. Rumi ingin kita memahami bahwa akal manusia memiliki batas. Akal ibarat sepasang mata di dalam ruangan yang gelap, ia hanya bisa meraba. Namun hati yang tercerahkan oleh cinta ilahi adalah cahaya lilin yang mampu melihat melampaui kegelapan. Ia mengajarkan kita untuk tidak cepat menghakimi orang lain yang memiliki pemahaman berbeda, karena mungkin saja mereka sedang meraba bagian lain dari gajah kebenaran yang belum sempat kita sentuh. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan perbedaan ini, Rumi mengajak kita untuk mencari lilin itu di dalam diri kita sendiri. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pertengkaran kata-kata. Carilah makna di balik suara. Carilah cahaya di balik kegelapan. Kebenaran Tuhan terlalu luas untuk dipenjara dalam satu pemikiran manusia. Hanya dengan saling berbagi cahaya, kita bisa melihat wujud keindahannya secara utuh. Malam ini, biarkan kisah ini menenangkan pikiranmu yang mungkin lelah karena perdebatan duniawi. Lepaskanlah keinginanmu untuk selalu merasa paling benar. Sadarilah bahwa kita semua adalah para pencari yang sedang meraba-raba di dalam kegelapan dunia, merindukan cahaya Sang Kekasih. Mintalah kepada Allah agar hatimu dijadikan seperti lilin yang terang, yang tidak hanya melihat bagian, namun merasakan kehadirannya dalam segala hal. Tidurlah dengan hati yang terbuka, bebas dari prasangka.
Biarkan cahaya kebenarannya menyelinap masuk ke dalam mimpimu, menunjukkan bahwa di balik semua perbedaan yang ada, hanya ada satu cinta yang menyatukan kita semua. Setelah kepergian Syams Tabrizi yang meninggalkan luka mendalam, Jalaluddin Rumi mulai menemukan kedamaian dalam sosok-sosok yang tidak terduga. Salah satunya adalah seorang lelaki tua sederhana bernama Salahuddin Zarkub. Salahuddin bukanlah seorang ulama besar. Ia bukan ahli teologi yang fasih bersilat lidah. Ia hanyalah seorang pandai emas yang tangannya kasar dan wajahnya selalu berhias debu logam. Namun di mata Rumi, Salahuddin adalah sebuah cermin bening yang mampu memantulkan cahaya Tuhan dengan sempurna. Persahabatan mereka bermula di sebuah pasar di Konya. Saat itu, Rumi sedang berjalan dan mendengar suara palu Salahuddin yang sedang memukul emas. Tak, tak, tak. Dalam setiap ketukan itu, Rumi tidak mendengar suara logam, melainkan suara zikir yang memuji keagungan Allah. Rumi mulai menari di tengah pasar, dan Salahuddin tanpa banyak tanya ikut keluar dari bengkelnya dan menari bersama sang guru. Di saat itulah, Rumi menyadari bahwa kedalaman spiritual tidak selalu tersimpan di balik jubah sutra atau sorban besar, melainkan seringkali bersembunyi di balik telapak tangan yang bekerja keras dengan jujur. Rumi mengangkat Salahuddin menjadi sahabat spiritualnya yang paling dekat. Hal ini kembali memicu badai protes dari para muridnya yang terpelajar. Mereka berbisik, bagaimana mungkin seorang ulama besar seperti Rumi bersahabat dengan seorang pandai emas yang buta huruf? Apa yang bisa diajarkan oleh seorang tukang logam kepada seorang mufti? Namun, Rumi menjawab kritik mereka dengan kelembutan yang mematikan ego. Ia berkata, "Kalian melihat debu di wajahnya, sementara aku melihat permata di hatinya. Kalian mencari ilmu dalam kata-kata, sementara ia telah menemukan pemilik ilmu dalam kesunyiannya." Salahuddin adalah sosok yang tenang. Ia tidak pernah mendebat Rumi, ia hanya mendengarkan dan mencintai. Baginya, Rumi adalah samudra, dan ia hanyalah sebuah wadah yang siap menampung setiap tetes airnya. Persahabatan ini mengajarkan kita sebuah hikmah yang sangat besar, bahwa derajat manusia di hadapan Allah tidak ditentukan oleh seberapa banyak kitab yang ia hafal, melainkan oleh seberapa bersih hatinya dari kesombongan dan seberapa tulus cintanya kepada sesama makhluk. Selama 10 tahun, Salahuddin menjadi teman perjalanan batin Rumi. Ia adalah saksi bisu bagaimana Rumi perlahan-lahan sembuh dari rasa sakit kehilangan Syams. Salahuddin menunjukkan bahwa cinta tidak selalu harus membakar seperti api matahari, tapi bisa menenangkan seperti cahaya bulan. Lewat Salahuddin, Rumi belajar bahwa Tuhan bisa ditemukan dalam rutinitas sehari-hari, dalam setiap ketukan palu, dalam setiap keringat yang tulus, dan dalam senyuman orang-orang biasa yang seringkali kita abaikan di jalanan. Rumi sering berkata bahwa Salahuddin adalah Syams yang kembali dalam wujud yang lebih lembut. Jika Syams adalah badai yang meruntuhkan bangunan ego Rumi, maka Salahuddin adalah tangan lembut yang membantu membangun kembali istana cinta di atas reruntuhan itu. Mereka sering duduk berjam-jam dalam diam, karena bagi mereka, diam adalah bahasa Tuhan, sementara kata-kata hanyalah terjemahan yang seringkali salah. Kisah Salahuddin Zarkub mengingatkan kita untuk tidak meremehkan siapapun yang kita temui. Kita tidak pernah tahu, mungkin orang yang paling sederhana di sekitar kita, seorang penjual sayur, seorang penyapu jalan, atau seorang buruh bangunan, adalah mereka yang kedudukannya sangat mulia di sisi Allah karena ketulusan hati mereka. Rumi mengajak kita untuk menanggalkan kacamata kasta dan jabatan dan mulai melihat manusia dengan kacamata jiwa. Di dunia yang seringkali memuja gelar dan pencapaian lahiriah, persahabatan Rumi dan sang pandai emas adalah sebuah pengingat yang indah, bahwa emas sejati bukan yang ditempa di bengkel, melainkan jiwa yang telah dibersihkan dari nafsu duniawi. Rumi ingin kita menjadi seperti Salahuddin,
tetap rendah hati di bumi, namun namanya harum dibicarakan oleh para penduduk langit. Malam ini, biarkan hatimu melembut seperti emas yang sedang ditempa oleh kerinduan kepadanya. Lepaskanlah keinginanmu untuk dipuji atau diakui oleh manusia. Sadarilah bahwa kecantikan sejatimu terletak pada kerendahan hatimu dan caramu menghargai jiwa-jiwa di sekitarmu, tanpa peduli apa status mereka. Tidurlah dengan rasa syukur atas orang-orang tulus yang ada dalam hidupmu. Bayangkan setiap nafasmu adalah zikir yang menenangkan, seperti ketukan palu Salahuddin yang penuh cinta. Mintalah agar Allah mempertemukan kamu dengan sahabat-sahabat yang membawa kamu lebih dekat kepadanya. Tidurlah dalam kedamaian, karena Tuhan mencintai hati yang bersih dan jiwa yang tenang dalam kesederhanaan. Di tengah malam yang sunyi di kota Konya, saat sebagian besar penduduk telah terlelap dalam mimpi, sebuah bayangan bergerak mengendap-endap menuju rumah Jalaluddin Rumi. Bayangan itu adalah seorang pencuri yang berharap menemukan harta benda di rumah sang ulawa besar. Dengan hati-hati, ia menyelinap masuk. Namun ia tertegun. Di dalam rumah itu, ia tidak menemukan emas, perak, atau permata. Yang ia temukan hanyalah tumpukan kitab, sebuah sajadah, dan sosok Rumi yang sedang bersujud dengan sangat tenang. Rumi menyadari kehadiran tamu tak diundang tersebut. Namun alih-alih berteriak atau memanggil pengawal, Rumi perlahan bangkit dari sujudnya. Ia menatap sang pencuri bukan dengan tatapan amarah, melainkan dengan pancaran kasih sayang yang begitu tulus. Sang pencuri gemetar. Ia merasa telanjang di bawah tatapan tajam namun lembut itu. Ia bersiap untuk lari, namun suara Rumi yang tenang menghentikannya. "Sahabatku," kata Rumi, "janganlah engkau pergi dengan tangan hampa dari rumah ini, karena itu akan membuatku merasa gagal sebagai tuan rumah." Rumi kemudian melepas jubah luar yang ia kenakan, jubah yang mahal dan indah, lalu memberikannya kepada sang pencuri. "Hanya ini harta yang kupunya saat ini," bisik Rumi. "Ambillah, jualah, dan gunakanlah uangnya untuk memenuhi kebutuhan keluargamu agar engkau tidak perlu lagi menempuh jalan yang berbahaya ini." Pencuri itu terpaku. Sepanjang hidupnya, ia hanya mengenal hukuman, kebencian, dan kejaran aparat. Namun malam ini, di rumah seorang ulama, ia justru menemukan pengampunan sebelum ia sempat meminta maaf. Keesokan harinya, para murid Rumi merasa kesal saat mengetahui apa yang terjadi. Mereka bertanya, "Wahai guru, mengapa engkau memberikan jubahmu kepada seorang penjahat? Engkau justru mendukung perbuatannya." Rumi tersenyum tipis dan menjawab, "Aku tidak mendukung pencuriannya. Aku sedang mencoba menyelamatkan jiwanya. Terkadang, selembar kasih sayang lebih mampu meruntuhkan dinding kejahatan daripada 1000 cambukan hukuman." Rumi kemudian mengangkat tangannya ke langit dan mendoakan sang pencuri dengan doa yang tulus, seolah ia sedang mendoakan saudara kandungnya sendiri. Beberapa hari kemudian, seorang lelaki datang ke madrasah Rumi dengan wajah yang basah oleh air mata. Ia bersimpuh di kaki sang guru dan mengembalikan jubah tersebut. Ternyata, ia adalah sang pencuri malam itu. Ia berkata bahwa sejak menerima jubah itu, hatinya tidak pernah tenang. Setiap kali ia melihat jubah itu, ia teringat pada doa dan tatapan mata Rumi yang penuh kasih. Kebaikan Rumi telah menjadi cermin yang menunjukkan betapa gelapnya perbuatannya selama ini. Hari itu, sang pencuri bertaubat dan menjadi salah satu murid setia Rumi. Rumi mengajarkan sebuah rahasia besar tentang hubungan antar manusia, bahwa keburukan tidak akan pernah bisa dihapus dengan keburukan. Ia sering berkata, "Luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu." Bagi Rumi, orang yang berbuat dosa adalah orang yang sedang terluka jiwanya, dan obatnya bukanlah kebencian, melainkan kasih sayang yang tulus. Ia melihat setiap manusia sebagai benih cahaya Tuhan, bahkan jika benih itu tertimbun oleh lumpur kesalahan yang tebal. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua, terutama saat kita merasa marah atau disakiti oleh orang lain. Rumi mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri,
Apakah kita ingin menjadi hakim yang menghukum atau tabib yang menyembuhkan? Di dunia yang seringkali cepat menghakimi, Rumi berdiri sebagai pengingat bahwa kasih sayang memiliki kekuatan transformatif yang jauh melampaui logika manusia. Cinta adalah satu-satunya bahasa yang bisa dimengerti oleh hati yang paling keras sekalipun. Ia ingin kita memahami bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk kembali. Jangan pernah menutup pintu harapan bagi siapapun, termasuk bagi dirimu sendiri. Jika Tuhan adalah Sang Pengampun, maka siapa kita yang berani menutup pintu maaf bagi sesama? Rumi mengajarkan bahwa dengan memaafkan, kita sebenarnya sedang membebaskan diri kita sendiri dari belenggu kebencian yang melelahkan. Malam ini, sebelum kau menutup mata, bawalah semangat pengampunan Rumi ke dalam hatimu. Jika ada seseorang yang menyakitimu hari ini, cobalah untuk melepaskan beban amarah itu. Bayangkan kau sedang memberikan jubah kasih kepada mereka dalam doamu. Sadarilah bahwa ketenangan sejati hanya bisa diraih oleh hati yang telah bersih dari dendam. Tidurlah dengan perasaan ringan. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menunggumu dengan cinta yang tak terbatas, peduli seberapa banyak kesalahan yang kau lakukan hari ini. Mintalah agar Allah melembutkan hatimu seperti hati Rumi, agar kau bisa melihat kebaikan di balik setiap wajah manusia. Tidurlah dalam naungan kasih-Nya. Biarkan jiwamu beristirahat dalam samudra pengampunan yang menenangkan. Di kota Konya, abad ke-13, Jalaluddin Rumi hidup di tengah persimpangan peradaban. Konya adalah tempat bertemunya para pedagang Muslim, pendeta Kristen, rabi Yahudi, dan pengembara dari berbagai penjuru dunia. Di tengah keragaman yang terkadang penuh dengan ketegangan ini, Rumi berdiri bukan sebagai tembok pemisah, melainkan sebagai jembatan cahaya. Baginya, Tuhan tidak dipenjara oleh dinding tempat ibadah atau label-label yang diciptakan manusia. Rumi melihat setiap hati manusia sebagai rumah Tuhan, apapun bahasa doa yang mereka ucapkan. Suatu hari, seorang pemuka agama lain datang menemui Rumi dan bertanya, "Wahai guru, engkau dicintai oleh semua orang. Muslim, Kristen, dan Yahudi menganggapmu sebagai milik mereka. Agama apakah sebenarnya yang engkau anut?" Rumi tersenyum dengan tatapan mata yang dalam dan menjawab dengan bait puisi yang legendaris. "Aku bukan berasal dari timur maupun barat. Aku bukan berasal dari tanah, air, api, atau angin. Aku melampaui batas-batas nama dan tempat. Agamaku adalah cinta, dan hatiku adalah tempat ibadahnya." Bagi Rumi, perbedaan cara manusia menyembah Tuhan hanyalah seperti perbedaan bahasa dalam menyebutkan satu benda yang sama. Ia memberikan perumpamaan tentang orang-orang yang merindukan air. Ada yang menyebutnya ab dalam bahasa Persia, ada yang menyebutnya ma dalam bahasa Arab, dan ada yang menyebutnya water dalam bahasa lain. Mereka mungkin bertengkar karena perbedaan kata, namun sebenarnya rasa haus mereka adalah sama, dan air yang akan menghilangkannya pun sama. Rumi mengajarkan kita untuk berhenti bertengkar karena wadah atau cangkirnya, dan mulailah merasakan kesegaran air iman di dalamnya. Pernah suatu ketika, saat Rumi sedang berjalan, ia bertemu dengan seorang pendeta Kristen tua. Rumi membungkuk sangat rendah untuk memberi hormat. Sang pendeta, karena merasa terhormat, membungkuk lebih rendah lagi. Rumi terus membungkuk lebih rendah lagi, hingga dahinya hampir menyentuh tanah. Murid-muridnya bertanya, "Mengapa engkau begitu merendahkan diri di depan orang yang berbeda iman?" Rumi menjawab, "Tuhan telah menanamkan kemuliaan dalam dirinya. Jika aku tidak bisa menghargai ciptaannya, bagaimana mungkin aku bisa mengaku mencintai Sang Penciptanya?" Ajaran Rumi tentang toleransi bukanlah tentang mengabaikan keyakinan sendiri, melainkan tentang menemukan inti dari keyakinan itu, yaitu kasih sayang. Ia sering berkata, "Datanglah, datanglah, siapapun engkau. Meski engkau telah melanggar sumpahmu 1000 kali, datanglah kembali. Ini bukanlah karavan keputusasaan." Baginya, setiap manusia adalah pengembara yang sedang mencari jalan pulang. Tugas kita bukanlah menghakimi langkah kaki orang lain, melainkan menawarkan cahaya dan keramahan di sepanjang perjalanan. Di bawah jubah cintanya,
Rumi merangkul semua orang. Ia berteman dengan para penguasa, namun ia lebih sering terlihat duduk bersama orang-orang miskin dan terpinggirkan. Baginya, cahaya Tuhan bersinar sama terangnya di dalam gubuk seorang janda tua maupun di dalam istana sultan. Ketulusan hatinya membuat Konya menjadi kota yang damai, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang bisa hidup berdampingan, saling menghargai karena mereka melihat pantulan Tuhan dalam wajah satu sama lain. Rumi ingin kita memahami bahwa dunia ini hanyalah sebuah tempat singgah yang singkat. Mengapa kita harus menghabiskan waktu yang sebentar ini untuk membenci dan membangun tembok? Ia mengajak kita untuk melihat melampaui warna kulit, melampaui bahasa, dan melampaui perbedaan ritual. Di luar sana, melampaui ide-ide tentang benar dan salah, ada sebuah taman, kata Rumi. Aku akan menemuimu di sana. Taman itu adalah taman cinta ilahi, di mana segala perdebatan duniawi menjadi sunyi dan hanya kedamaian yang tersisa. Kesan universalitas Rumi inilah yang membuatnya tetap relevan hingga hari ini. Di dunia yang masih sering terkoyak oleh kebencian atas nama perbedaan, suara Rumi hadir sebagai penyejuk. Ia mengingatkan bahwa kita semua berasal dari sumber yang sama dan akan kembali ke tempat yang sama. Kita semua adalah anggota dari satu badan, bisiknya melalui bait-bait puisinya. Mengajak kita untuk merasakan sakitnya orang lain sebagai sakit kita sendiri, dan kebahagiaan orang lain sebagai kebahagiaan kita sendiri. Malam ini, biarkan hatimu meluas seluas samudra cinta Rumi. Lepaskanlah segala sekat dan prasangka yang mungkin selama ini kau simpan terhadap mereka yang berbeda darimu. Sadarilah bahwa di setiap detak jantung manusia ada kerinduan yang sama kepada Sang Pencipta. Mintalah agar Allah menjadikan hatimu sebagai rumah yang hangat bagi siapa saja, tempat di mana tidak ada penghakiman, hanya ada penerimaan dan kasih sayang. Tidurlah dengan perasaan damai terhadap seluruh penghuni alam semesta. Bayangkan dunia ini sebagai satu keluarga besar yang sedang beristirahat di bawah pengawasannya yang Maha Kasih. Biarkan jiwamu melayang bebas melampaui batas-batas duniawi, menuju taman cinta yang diceritakan Rumi. Tidurlah dalam persatuan dengan cahayanya, dan bangunlah besok dengan semangat untuk menjadi pembawa damai bagi setiap jiwa yang kau temui. Setelah kepergian Syams dan wafatnya Salahuddin Sang Pandai Emas, Jalaluddin Rumi memasuki fase hidup yang penuh dengan kematangan spiritual. Di sampingnya kini berdiri seorang pemuda yang penuh pengabdian, Husamuddin Chelebi. Jika Syams adalah matahari yang membakar dan Salahuddin adalah bulan yang menenangkan, maka Husamuddin adalah pena yang mengabadikan setiap tetes pemikiran Rumi. Ia bukan sekadar murid, melainkan cermin jiwa yang membuat Rumi mampu melahirkan ribuan bait puisi yang kini kita kenal sebagai Masnawi. Husamuddin datang kepada Rumi bukan dengan kesombongan ilmu, melainkan dengan hati yang kosong dan siap diisi. Suatu hari, ia melihat Rumi seringkali melantunkan puisi-puisi pendek kepada para pengikutnya. Husamuddin pun memberanikan diri untuk berbisik, "Wahai guru, jika engkau berkenan menuliskan sebuah kitab yang menggabungkan kisah, hikmah, dan petunjuk, maka dunia akan memiliki peta untuk menuju Tuhan selamanya." Rumi tersenyum dan mengeluarkan selembar kertas dari sorbannya. Ia berkata, "Aku sudah memulainya, Husamuddin. Kini, tugasmu adalah menangkap setiap kata yang keluar dari bibirku." Maka dimulailah sebuah proses kreatif yang paling menakjubkan dalam sejarah. Selama hampir 12 tahun, Husamuddin setia mengikuti kemanapun Rumi pergi. Bayangkan mereka sedang berjalan di kebun-kebun mawar Konya, atau duduk di tengah malam di bawah cahaya lilin yang temaram. Rumi akan mulai berbicara. Bait-bait puisi meluncur deras seperti air terjun dari lisannya. Husamuddin dengan cepat mencatat setiap kata tersebut di atas kertas-kertas kasar. Terkadang, saking delasnya ilham yang turun, Husamuddin harus menulis dengan sangat cepat hingga tangannya terasa kaku. Pernah suatu ketika, saat istri Husamuddin wafat, proses penulisan terhenti selama hampir 2 tahun karena duka yang dialami sang murid. Rumi dengan sabar menunggu, tidak memaksa, karena ia tahu bahwa Masnawi tidak bisa ditulis tanpa adanya keselarasan jiwa antara sang guru dan sang penulis.
Ketika Husamuddin kembali, Rumi menyambutnya dengan kegembiraan seorang ayah, dan mereka melanjutkan bait-bait suci itu tepat di tempat mereka berhenti. Persahabatan mereka mengajarkan bahwa karya besar tidak lahir dari ambisi pribadi, melainkan dari pengabdian dan kasih sayang yang tulus antara dua jiwa. Husamuddin tidak pernah merasa lelah. Terkadang Rumi mendiktekan puisi sepanjang malam. Saat fajar menyingsing, Husamuddin akan membacakan kembali apa yang telah ia tulis agar Rumi bisa mengoreksinya. "Engkau adalah cahaya mataku," kata Rumi kepada Husamuddin. Baginya, Husamuddin adalah alasan mengapa Tuhan mengizinkan rahasia-rahasia langit itu turun ke bumi dalam bentuk kata-kata. Tanpa telinga Husamuddin yang mendengar dengan cinta, lidah Rumi mungkin akan tetap diam dalam kesunyian spiritualnya. Kisah ini memberikan kita pelajaran tentang pentingnya dukungan dan kehadiran orang-orang setia dalam hidup kita. Tidak ada orang besar yang berdiri sendirian. Di balik setiap kesuksesan, selalu ada sosok seperti Husamuddin, mereka yang bekerja di balik layar, yang memberikan semangat saat kita lelah, dan yang percaya pada visi kita saat dunia meragukannya. Rumi ingin kita belajar untuk menghargai setiap tangan yang membantu kita tumbuh, karena dalam pengabdian yang tulus, ada pahala yang tak terputus. Lewat Husamuddin, Rumi juga menunjukkan bahwa menjadi seorang murid bukan berarti menjadi budak, melainkan menjadi rekan dalam perjalanan menuju cahaya. Husamuddin seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit yang memicu Rumi untuk memberikan jawaban-jawaban filosofis yang lebih dalam. Hubungan mereka adalah bukti bahwa guru dan murid saling membutuhkan. Guru memberikan cahaya dan murid menyediakan wadah agar cahaya itu tetap menyala dan bisa menerangi orang lain yang datang kemudian. Hingga bait terakhir dari 6 jilid Masnawi diselesaikan, Husamuddin tetap berdiri tegak di samping gurunya. Ia tidak pernah meminta imbalan, tidak pernah mencari ketenaran. Satu-satunya keinginannya adalah agar dunia bisa merasakan cinta yang ia rasakan dari Rumi. Keikhlasan Husamuddin inilah yang membuat Masnawi memiliki ruh yang tetap hidup hingga ribuan tahun kemudian. Ia mengajarkan kita bahwa pengabdian yang dilakukan dengan cinta akan menjadi sesuatu yang abadi. Malam ini, biarkan hatimu merenung tentang orang-orang yang telah berjasa dalam hidupmu. Bayangkan mereka adalah Husamuddin dalam versimu masing-masing. Orang-orang yang telah mencatat kebaikanmu, yang menopang saat kau jatuh, dan yang mencintaimu tanpa syarat. Mintalah kepada Allah agar engkau pun bisa menjadi pelayan yang tulus bagi kebenaran, sebagaimana Husamuddin melayani gurunya. Tidurlah dengan rasa syukur yang mendalam atas setiap dukungan yang kau terima. Lepaskanlah ego yang merasa bisa melakukan segalanya sendirian. Sadarilah bahwa kita semua adalah bagian dari satu jalinan kasih yang saling menguatkan. Biarkan kedamaian dari pengabdian Husamuddin menyelimuti tidurmu malam ini. Semoga esok hari kau bangun dengan semangat untuk memberikan dukungan bagi jiwa-jiwa lain di sekitarmu, mengubah dunia dengan tangan-tangan pengabdian yang penuh cinta. Di masa-masa terakhir hidupnya di Konya, Jalaluddin Rumi bukan lagi sekedar seorang guru atau penyair. Ia telah menjelma menjadi perwujudan dari cinta itu sendiri. Jika kita bertanya, apa sebenarnya inti dari ribuan bait puisi yang ia tuliskan? Jawabannya hanya satu, transformasi. Rumi sering menggambarkan hati manusia sebagai sebuah cermin yang tertutup oleh debu keinginan duniawi, kemarahan, dan kesombongan. Tugas kita di dunia ini, menurutnya, bukanlah untuk mencari cinta, melainkan untuk meruntuhkan semua tembok penghalang yang telah kita bangun di dalam diri kita sendiri untuk menolak cinta itu. Rumi mengajarkan bahwa untuk menjadi utuh, seseorang harus berani menjadi hancur. Ia menggunakan metafora gandum. Gandum harus dihancurkan di bawah batu giling agar bisa menjadi tepung. Dan tepung harus melewati panasnya api agar bisa menjadi roti yang menghidupi. Begitu pula manusia. Kita seringkali menghindari penderitaan dan kegagalan. Padahal bagi Rumi, setiap luka adalah cara Tuhan untuk membedah hati kita agar cahayanya bisa masuk. Jangan berpaling dari luka itu, bisik Rumi, karena itulah tempat di mana cahaya Sang Kekasih menyentuhmu.
Salah satu ajaran Rumi yang paling dalam adalah tentang penyerahan diri yang total atau fana. Ia tidak ingin kita menjadi orang yang hanya sibuk dengan ritual lahiriah tanpa menyentuh hakikatnya. Ia mengumpamakan manusia seperti sebatang lilin. Lilin itu harus terbakar habis dan kehilangan wujudnya untuk bisa memberikan cahaya. Selama kita masih merasa besar, merasa paling benar, atau merasa memiliki segalanya, kita tidak akan pernah merasakan kehadiran Tuhan yang sejati. Tuhan hanya akan mengisi hati yang kosong. Jika hati kita masih penuh dengan aku, maka tidak akan ada tempat bagi Dia. Rumi mengajak kita untuk melihat segala sesuatu dengan mata hati. Baginya, segala sesuatu di alam semesta ini adalah cermin yang memantulkan keindahan Tuhan. Saat ia melihat bunga mawar, ia melihat senyum Tuhan. Saat ia mendengar guntur, ia mendengar suara keagungannya. Baginya, tidak ada yang namanya hal duniawi dan hal ukhrawi yang terpisah. Segalanya adalah suci jika kita melihatnya dengan cinta. Cinta adalah astrolab rahasia Tuhan, kata Rumi. Tanpa cinta, ilmu pengetahuan hanya akan menjadi beban, dan agama hanya akan menjadi rangkaian hukum yang kering. Di akhir perjalanannya, Rumi mengajarkan tentang kematian sebelum mati. Ini bukan berarti mengakhiri hidup secara fisik, melainkan mematikan keinginan ego yang egois sebelum raga kita benar-benar kembali ke tanah. Saat seseorang sudah tidak lagi memiliki rasa takut akan kehilangan harta, jabatan, atau pujian, maka ia telah merdeka. Ia menjadi seperti burung yang lepas dari sangkar terbang bebas di langit kasih sayang Allah. Kemerdekaan inilah yang membuat Rumi selalu tampak bahagia dan tenang, bahkan di tengah kekacauan dunia dan serangan tentara Mongol yang terus mengancam. Ia seringkali mengingatkan murid-muridnya bahwa hidup ini hanyalah sebuah mimpi pendek. Kita seringkali bertengkar memperebutkan bayangan, sementara harta yang abadi ada di dalam diri kita sendiri. Kau mencari permata ke seluruh dunia, kata Rumi, padahal kau sendiri adalah tambang permatanya. Ia ingin kita berhenti mencari kebahagiaan di luar sana dan mulailah menggali ke dalam hati melalui zikir, kesunyian, dan pengabdian kepada sesama. Menjadi cinta yang utuh berarti menjadi orang yang kehadirannya memberi rasa aman dan kedamaian bagi setiap makhluk di sekitarnya. Dalam setiap gerak tarian samaknya, Rumi mempraktikkan penyerahan ini. Ia berputar untuk melepaskan segala beban duniawi, membiarkan dirinya ditarik oleh gravitasi cinta ilahi. Baginya, setiap detik adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Ia tidak pernah menunda kebaikan karena ia tahu bahwa nafas ini adalah pinjaman yang bisa diambil kapan saja. Cinta yang ia ajarkan bukan hanya cinta yang manis dan menyenangkan, tapi cinta yang berani, cinta yang siap menanggung beban dunia demi kebahagiaan orang lain, sebagaimana lilin yang siap habis demi menerangi kegelapan. Pesan Rumi di masa tuanya semakin sederhana namun semakin tajam. Jadilah seperti matahari untuk kasih sayang dan rahmat. Jadilah seperti malam untuk menutupi kesalahan orang lain. Jadilah seperti air yang mengalir untuk kedermawanan. Jadilah seperti bumi untuk kerendahan hati. Tampillah sebagaimana adanya dirimu, atau jadilah sebagaimana engkau tampak. Inilah jalan menuju keutuhan jiwa, sebuah jalan di mana kita tidak lagi melihat jarak antara diri kita, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Malam ini, biarkan dirimu tenggelam dalam samudra cinta yang luas ini. Bayangkan setiap beban pikiran, setiap rasa marah, dan setiap kesombongan kecil yang kau rasakan hari ini, perlahan-lahan luruh dari hatimu, seperti debu yang tertiup angin. Biarkan dirimu menjadi kosong dari urusan dunia, agar kedamaian Tuhan bisa mengisi setiap sudut jiwamu. Ingatlah bahwa kau adalah bagian dari cintanya yang tak terbatas. Tidurlah dengan niat untuk mematikan egomu malam ini, agar besok kau bisa terbangun sebagai jiwa yang baru dan lebih utuh. Rasakan kehangatan cahayanya menyelimutimu, menjagamu dalam tidurmu yang lelap. Seperti Rumi yang telah menemukan rumah di hatinya, semoga kau pun menemukan ketenangan yang sejati dalam penyerahanmu kepadanya. Tidurlah dalam dekapan Sang Kekasih, dalam cinta yang melampaui segala kata dan rupa. Desember tahun 1273,
Musim dingin telah menyelimuti kota Konya dengan salju putih yang tebal. Di dalam sebuah kamar yang sederhana, Jalaluddin Rumi terbaring lemah. Tubuhnya yang sudah renta termakan usia dan ribuan malam yang dihabiskan untuk sujud, kini bersiap untuk melepaskan beban buminya. Namun, anehnya tidak ada kesedihan di wajah Rumi. Cahaya di matanya justru semakin terang, seolah ia sedang melihat sesuatu yang sangat indah yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kabar tentang sakitnya sang guru besar segera menyebar ke seluruh penjuru kota. Orang-orang dari berbagai latar belakang, para ulama, pejabat, hingga orang-orang miskin yang pernah ia bantu berkumpul di luar rumahnya. Mereka menangis, memohon kepada Allah agar guru mereka diberikan umur panjang. Namun Rumi dengan suara yang lemah namun mantap membisikkan sebuah pesan yang mengejutkan mereka semua. Ia meminta agar mereka tidak menangisi kematiannya. Baginya, kematian bukanlah sebuah akhir yang gelap, melainkan sebuah gerbang menuju cahaya yang abadi. Rumi menyebut malam kematiannya sebagai Seb'i Arus, yang berarti malam pernikahan. Bayangkan betapa indahnya cara ia memandang maut. Baginya, jiwa manusia di dunia ini adalah seorang pengantin yang sedang terpisah dari kekasih sejatinya, yaitu Allah. Selama hidup, jiwa merintih karena kerinduan, dan kematian adalah malam di mana pengantin itu akhirnya bersatu kembali dalam pelukan sang kekasih. "Jangan katakan perpisahan saat aku dikuburkan," bisik Rumi. "Katakanlah selamat datang, karena ini adalah saat kembalinya sang pengembara ke tanah airnya." Kepada murid-muridnya yang terisak di samping tempat tidurnya, ia memberikan nasihat terakhir yang sangat indah. Ia meminta mereka untuk tetap menjadi pembawa cinta di dunia. Ia mengingatkan bahwa kematian hanya melepaskan jubah tubuh, namun ruhnya akan tetap hidup di antara orang-orang yang mencintai Tuhan. "Jangan cari makamku di atas tanah," katanya. "Carilah makamku di dalam hati orang-orang yang mengenal cinta." Rumi mengajarkan bahwa ketakutan manusia akan kematian berasal dari keterikatan mereka pada dunia. Sementara bagi mereka yang telah merdeka, kematian adalah kebebasan yang paling agung. Saat matahari mulai terbenam pada tanggal 17 Desember, Rumi menghembuskan nafas terakhirnya dengan penuh ketenangan, seolah-olah alam semesta pun ikut terdiam memberikan hormat. Namun kesunyian itu segera pecah oleh isak tangis yang memenuhi jalanan Konya. Pemakaman Rumi menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jenazahnya diantar oleh ribuan orang dari berbagai agama. Umat Muslim membacakan Al-Quran, umat Kristen menyanyikan himne, dan umat Yahudi membacakan mazmur. Seorang pejabat bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian yang bukan Muslim ikut menangisi ulama ini?" Mereka menjawab, "Rumi adalah matahari bagi dunia, dan matahari menyinari semua orang tanpa kecuali. Melaluinya, kami belajar mengenal kasih Tuhan yang tidak membeda-bedakan." Rumi benar-benar menjadi jembatan terakhir dalam hidupnya, menyatukan umat manusia dalam duka yang sama, di bawah satu naungan cinta yang ia tanamkan selama bertahun-tahun di kota itu. Hingga saat ini, di kompleks pemakamannya yang indah di Konya, sebuah kubah hijau berdiri sebagai simbol kedamaian. Di pintu masuk makamnya tertulis kalimat yang menenangkan setiap jiwa yang datang. "Datanglah, datanglah, siapapun engkau." Rumi telah tiada secara fisik, namun suaranya tetap bergema melalui seruling ney, melalui tarian para darwish, dan melalui setiap bait masnawi yang kita baca malam ini. Ia telah membuktikan bahwa cinta lebih kuat daripada maut, dan bahwa kematian hanyalah jembatan kecil menuju pertemuan yang abadi.
Malam pernikahan Rumi mengajarkan kita untuk tidak takut pada perjalanan hidup yang akan berakhir. Ia mengajak kita untuk mempersiapkan diri bukan dengan mengumpulkan harta, melainkan dengan membersihkan hati agar saat malam pernikahan kita tiba, kita menyambutnya dengan senyuman, bukan dengan ketakutan. Kematian adalah bukti bahwa kita hanyalah tamu di bumi ini dan sudah saatnya kita bersiap-siap pulang ke rumah yang sebenarnya, di mana tidak ada lagi perpisahan dan air mata. Malam ini, biarkan pesan terakhir Rumi menyelimuti tidurmu. Lepaskanlah ketakutanmu akan masa depan, lepaskanlah kekhawatiranmu akan kefanaan dunia ini. Pandanglah hidupmu sebagai persiapan untuk sebuah pertemuan agung dengan Sang Pencipta. Seperti Rumi yang tidur dengan damai dalam penantian cintanya, biarkan jiwamu beristirahat dalam penyerahan yang total. Tidurlah dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Rasakan bahwa setiap nafasmu adalah langkah menuju kepulanganmu yang indah kelak. Biarkan kedamaian dari Sepi Arus mengalir dalam mimpimu, memberimu keberanian untuk menjalani hidup dengan penuh cinta dan berakhir dengan penuh kemuliaan. Tidurlah dalam cinta yang abadi, dalam pelukan rahmat-Nya yang tak pernah berujung. Kini, kita telah sampai di penghujung perjalanan. Matahari dari Tabriz telah terbenam. Seruling bambu telah menyelesaikan rintihannya, dan sang penyair cinta telah beristirahat di balik kubah hijau konya. Namun, seperti yang Rumi katakan, jangan cari aku di dalam kubur, carilah aku di dalam hati yang mencintai. 8 abad telah berlalu sejak helaan nafas terakhirnya, namun suara Jalaluddin Rumi justru terdengar lebih lantang di zaman yang penuh kebisingan ini. Warisannya bukan berupa emas atau kekuasaan, melainkan sebuah peta cahaya yang menuntun jiwa-jiwa yang lelah kembali ke rumah asalnya. Rumi meninggalkan kita sebuah warisan yang melampaui batas agama, bangsa, dan bahasa. Ribuan bait Masnawi dan Divani Syams masih dibaca di gubuk-gubuk sunyi hingga gedung-gedung pencakar langit. Mengapa kata-katanya tetap hidup? Karena Rumi berbicara langsung kepada inti kemanusiaan kita, kepada kerinduan kita yang paling dalam akan makna, akan cinta, dan akan kedamaian. Ia mengingatkan kita bahwa di balik segala perbedaan lahiriah, ada satu detak jantung kemanusiaan yang seragam, keinginan untuk dicintai oleh Penciptanya. Warisan Rumi mengajarkan kita bahwa spiritualitas bukanlah tentang menjauh dari dunia, melainkan tentang menghadirkan Tuhan di tengah dunia. Ia menunjukkan bahwa zikir bisa dilakukan di tengah pasar, bahwa cinta bisa ditemukan dalam wajah seorang pandai emas, dan bahwa pengampunan bisa diberikan kepada seorang pencuri. Rumi meruntuhkan sekat antara yang suci dan yang biasa. Baginya, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan cinta adalah ibadah, dan setiap senyuman yang tulus adalah doa. Inilah cahaya yang ia wariskan, sebuah cara hidup di mana setiap detik diisi dengan kehadirannya. Ia juga mewariskan keberanian untuk menjadi rentan. Rumi tidak malu menunjukkan lukanya, karena ia tahu bahwa tanpa luka, cahaya tidak akan bisa masuk. Ia mengajarkan kita untuk tidak takut pada kehancuran ego, karena hanya dari puing-puing keangkuhan, bangunan cinta sejati bisa didirikan. Di dunia yang seringkali menuntut kita untuk selalu tampak kuat dan sempurna, warisan Rumi adalah pelukan hangat yang mengatakan, "Datanglah dengan segala retakanmu, karena Tuhan mencintai hati yang hancur." Cahaya Rumi kini telah menjadi milik dunia. Tarian putarannya menjadi simbol keseimbangan alam semesta.
Puisi-puisinya menjadi penawar bagi mereka yang sedang patah hati dan kompas bagi mereka yang sedang kehilangan arah. Namun, warisan yang paling berharga bagi kita malam ini adalah pesannya tentang persatuan. Rumi mengingatkan bahwa kita semua berasal dari nafas yang satu. Kita adalah satu jiwa yang terbagi dalam ribuan tubuh, katanya. Jika kita memahami ini, maka kebencian akan sirna, dan yang tersisa hanyalah keinginan untuk saling menjaga. Malam ini, saat kisah hidupnya hampir usai diceritakan, cobalah untuk merasakan bahwa semangat Rumi tidak pergi kemana-mana. Semangat itu ada dalam setiap helaan nafasmu yang penuh syukur, dalam setiap niat baik yang kau simpan untuk esok hari, dan dalam ketenangan batin yang kau rasakan saat ini. Rumi telah menanam benih cinta di taman jiwamu sepanjang perjalanan 15 episode ini. Kini, tugasmu adalah membiarkan benih itu tumbuh menjadi pohon yang rindang, tempat jiwa-jiwa lain bisa berteduh. Sebelum kau benar-benar terlelap, ambillah satu pesan terakhir dari sang guru. Kau bukan setetes air di dalam samudra. Kau adalah seluruh samudra di dalam setetes air. Sadarilah betapa berharganya dirimu di mata penciptamu. Kau memiliki semesta di dalam dadamu. Jangan biarkan urusan dunia yang kecil membuatmu merasa kerdil. Tidurlah dengan kemuliaan seorang kekasih Allah. Biarkan warisan cahaya Rumi menerangi alam bawah sadarmu, menghapus segala kegelapan, dan mengubah mimpimu menjadi taman-taman mawar yang harum. Maka biarkanlah tirai kisah ini tertutup dengan damai. Perjalanan Jalaluddin Rumi telah menjadi perjalanan kita semua. Dari Balkh yang jauh, melintasi padang pasir duka, hingga sampai di Konya yang penuh cahaya. Semoga setiap kata yang kau dengar menjadi bekal untukmu menjadi pribadi yang lebih kasih, lebih pemaaf, dan lebih tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Dunia ini butuh lebih banyak jiwa seperti Rumi, dan mungkin jiwa itu adalah engkau. Selamat beristirahat, wahai jiwa yang tenang. Biarkan musik seruling terakhir ini membawamu masuk ke dalam pelukan rahmat Tuhan yang tak terbatas. Tidak ada lagi kata, tidak ada lagi cerita, hanya ada keheningan yang suci, tempat di mana kau dan kekasihmu bertemu dalam diam. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Semoga cahaya cinta selalu menuntun setiap langkahmu di dunia ini hingga di kekepalan nanti. Tidurlah dalam damai, tidurlah dalam cinta, tidurlah dalam cahaya.